Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Anggini dengan NIM 20080860032, kelas PB1B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, apa sih pengertian sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah penghancuran bahan makanan, mekanis atau enzimatis, kimia dan mikroba dari bentuk kompleks menjadi sederhana dalam saluran cerna. Sistem pencernaan hewan sendiri dibagi menjadi hewan tingkat rendah, amfibi, aves, pisces, reptil, insekta, cacing, dan mamalia. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan tingkat rendah. Hewan bersel dengan banyak spons tidak mempunyai anus. Zat-zat makanan yang dicerna secara intraseluler. Nah, pengertian intraseluler sendiri adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel. Karena pada hewan tingkat rendah tidak memiliki saluran pencernaan, jadi proses pencernaannya terjadi di dalam sel. Kemudian, pencernaan intraseluler ciri khas dari protozoa seperti Maramecium dan amuba. Seperti contohnya yang di samping, yang atas adalah contoh dari Paramecium dan yang di bawah adalah amuba. Lapisan sel yang bersilium menutupi tubuh dan di dalamnya terdapat suatu massa sel yang padat. Butir makanan kecil seperti bakteri, alga, dan protozoa didapat dari sel-sel luar. Butir makanan dibungkus oleh vakuola. Makanan yang ada di dalam sel dan enzim pencernaan dari sitoplasma masuk ke dalam vakuola dan terjadilah intraseluler. Hasil pencernaannya tersebut diserap dari vakuola. Semua limbah pencernaan dikeluarkan dari badan dan zat makanan yang diabsorpsi masuk ke dalam secara difusi. Selanjutnya, sistem pencernaan pada amfibi. Amfibi ini sudah melalui saluran pencernaan yang meliputi rongga mulut, yang di dalamnya terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidahnya berfungsi untuk menangkap mangsa. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan yang berupa saluran pendek. Kemudian ada ventriculus yang berbentuk kantung. Apabila terisi makanan akan menjadi lebar. Nah, lambung katak dibedakan menjadi dua untuk tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Kemudian ada usus atau intestinum. Ususnya dibagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus tebal. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Dan usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Kloaka sendiri tempatnya paling akhir dekat anus yang bermuara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Amfibi ini memiliki kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Hati tersendiri terdiri dari lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu lobules. Fungsi hati mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu. Kemudian pankreas melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Fungsi pankreas menghasilkan enzim dan hormon yang berada pada duodenum. Selanjutnya, sistem pencernaan pada aves. Sistem pencernaan pada aves meliputi yang pertama adalah paruh atau modifikasi dari gigi. Karena burung tidak memiliki gigi,
Jadi paruh tersebut memiliki dua fungsi, yaitu pertama menerima makanan, kemudian bisa langsung diproses oleh paruh sendiri. Kemudian rongga mulut yang terdiri dari rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Kemudian ada faring berupa saluran pendek, dan esofagus terdapat pelebaran yang dinamakan tembolok, yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Nah, biasanya burung pemakan biji-bijian, apabila kita pegang di bagian leher itu, setelah makan akan merasakan masih ada butir-butir biji-bijian tersebut. Nah, di situ tempatnya tembolok. Kemudian ada lambung proventriculus atau lambung kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Dinding ototnya tipis. Kemudian ventriculus, lambung pengunyah atau empedal untuk membantu pencernaan, dan dinding ototnya tebal. Karena di awal belum sempurna pencernaannya, jadi di dalam lambung ada proses pencernaan lagi. Dan intestinum terdiri dari usus halus dan usus tebal. Sama ya, usus halus seperti amfibi terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian usus tebal yang ada pada kloaka. Nah, kelenjar pencernaan pada burung juga ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, pada burung merpati itu tidak memiliki kantung empedu. Selanjutnya, sistem pencernaan pada Pisces. Contohnya yaitu ikan, yang terdiri dari rongga mulut, yang di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah, dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, namun tidak menghasilkan enzim atau ludah. Kemudian ada esofagus yang berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya akan menyempit, dan apabila dilalui makanan akan melebar. Kemudian ada lambung, kemudian usus yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan ada hati dan pankreas. Fungsi hati dan pankreas sama seperti fungsi sistem pencernaan pada hewan lainnya. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada reptil. Nah, sistem pencernaan pada reptil ini mirip dengan ikan dan amfibi yang melalui saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, yang pertama terdiri dari rongga mulut yang disokong oleh rahang atas dan bawah dan memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Nah, contohnya seperti buaya. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut, dan terdapat lidah dengan ujung bercabang dua. Kemudian esofagus, kerongkongan, kemudian ventriculus, lambung, dan intestinum yang terdiri dari usus halus dan usus tebal. Nah, usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, hati reptil memiliki dua lobus, gelambir, dan yang berwarna merah. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati, dan pankreas berada di antara lambung dan duodenum dengan berbentuk pipih kekuning-kuningan. Kemudian sistem pencernaan pada insekta. Terdapat dua jenis pencernaan pada insekta atau serangga, yaitu pertama, pencernaan di luar saluran usus, extraintestinal digestion. Makanan sebelum masuk ke dalam perut
terlebih dahulu telah mendapat proses pencernaan sebelumnya. Yang kedua, pencernaan di dalam usus, intestinal digestion. Pencernaan terjadi di dalam perut setelah makanan dimakan. Nah, saluran pencernaan pada insekta atau serangga ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, saluran pencernaan depan, stomodeum. Yang kedua, saluran pencernaan tengah, mesenteron. Dan yang ketiga, saluran pencernaan belakang, proctodeum. Nah, saluran pencernaan depan itu karena ada empedal, jadi makanan bisa dicerna sebelum masuk ke dalam perut. Kemudian saluran pencernaan tengah, adanya lambung yang membantu juga proses pencernaan, dan yang belakang adalah usus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada cacing. Nah, sistem pencernaan pada cacing tanah telah sempurna. Sudah memiliki alat pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan getah pencernaan secara eksternal, dan sisa pencernaan makanan dikeluarkan oleh anus. Dan yang terakhir ada sistem pencernaan pada mamalia. Hewan-hewan herbivora seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan lebih panjang dan kompleks. Makanan herbivora banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia tampak pada struktur giginya. Misalnya sapi mempunyai susunan gigi 33,0,0,0,0,0 rahang atas. Terus MPCIICPM jenis giginya, dan 33,0,4,4,0,33 rahang bawah. Nah, yang I adalah incisivus, gigi seri, C caninus, gigi taring, P premolar, geraham depan, dan M molar, geraham belakang. Bisa dilihat di samping gambarnya, yaitu herbivora banyak gigi gerahamnya karena untuk mengunyah rumput, dan karnivora banyak gigi taringnya karena untuk menyobek-nyobek daging. Dan omnivora itu ada gigi geraham, gigi seri juga, gigi taring. Nah, gigi taringnya juga ada 4, atas 2, bawah 2. Kemudian, sistem pencernaan pada mamalia meliputi rongga mulut, faring yang lebih pendek, esofagus sangat pendek dan lebar, mampu berdilatasi atau membesar. Kemudian lambung sangat besar, sekitar 3/4 third isi rongga perutnya. Lambung ruminansia terdiri 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ususnya sangat panjang, dengan usus halus panjangnya 40 meter. Dan terakhir yaitu anus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan mohon maaf apabila ada suara-suara bising, motor seperti itu, karena rumah saya dekat jalan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.